Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang mulia, alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bermunajat kepadanya di hari yang mulia ini bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Selawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu kezaliman. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia adalah manusia, dia pasti suatu kali akan melakukan kesalahan dan dosa. Allah memang tidak berkehendak menciptakan manusia dalam keadaan bersih dari kesalahan dan sempurna dari dosa. Karena Allah hanya menginginkan kesempurnaan untuk dirinya. Persoalan sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah. Akan tetapi apa yang dilakukan setelah dosa dan kesalahan tersebut, itu yang menjadi pembahasan kali ini. Nabi Adam alaihi salam telah mengukir keteladannya dalam hal ini, bukan pada pelanggarannya terhadap larangan Allah, akan tetapi pada apa yang dia lakukan setelah dia melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Adam alaihi salam bersama istrinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surga. Allah melarangnya mendekati satu pohon yang ada di sana. Akan tetapi apa? Akan tetapi Nabi Adam alaihi salam melanggarnya karena bujuk rayu setan. Akan tetapi setelah itu Adam menyesali dan menyadari perbuatannya serta kesalahannya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuninya dan Adam pun menjadi lebih mulia dan lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana
yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Thaha ayat 122. Tsumma jtanabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Rabb-Nya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Quran surah Thaha ayat 122. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, manakala Allah menciptakan Bani Adam dengan kesalahan dan dosanya, Dia pun membuka peluang perbaikan selebar-lebarnya. Dia memanggil dan mengajak hamba-hambanya agar memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan peluang ini senantiasa terbuka siang dan malam sepanjang umur manusia atau dunia ini, umur dunia ini. Peluang tersebut adalah taubat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab thumma la tunsurun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran surah Az-Zumar ayat 54. Dalam sebuah hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang malam dan aku mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah mengajak kepada ampunan, berjanji memaafkan dan membuka pintunya lebar-lebar, sementara kita manusia selalu berdosa, maka tidak sekedar layak, akan tetapi sangat layak kalau kita mengetuk pintu tersebut dengan harapan Dia berkenan melimpahkan maafnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Sekarang bagaimana caranya agar kita dapat menggapai ampunan tersebut? Banyak cara dan jalan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, cara-cara dan jalan-jalan banyak tersebut adalah sangat mudah, tergantung kepada kita sendiri, ingin atau tidak ingin memohon ampun kepada Allah. Di sini khatib memaparkan 4 cara yang menurut pandangan khatib merupakan cara yang paling penting dan mendasar agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cara yang pertama ialah taubat. Jika Allah menghendaki, tidak ada dosa yang tidak terhapus oleh taubat. Seberat dan sebesar apapun dia, jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun akan terhapus oleh taubat. Bahkan dosa tertinggi dalam Islam, yaitu syirik, juga akan terhapus oleh taubat dengan catatan kesyirikan tersebut tidak dibawa mati. Lihatlah kepada sebagian sahabat Nabi yang di masa jahiliyah adalah orang-orang penyembah berhala, penyembah patung-patung. Begitu mereka bertaubat darinya, mereka pun menjadi manusia terbaik umat ini. Tengoklah seorang laki-laki dari umat terdahulu seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembunuh 100 nyawa. Adakah di dunia ini pelaku dosa yang lebih besar dan lebih banyak darinya? Dosanya adalah pembunuhan dan korbannya adalah 100 nyawa. Laki-laki tersebut dengan dosanya itu tetap meraih ampunan Allah dengan taubatnya dan usaha kerasnya
untuk memperbaiki diri yang dia buktikan dengan berhijrah ke kota lain yang bisa mendukung usahanya tersebut. Taubat yang bagaimanakah yang dengannya seorang dapat meraih ampunan Allah? Yang pertama yaitu taubat yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Maksudnya adalah hendaknya pemicu taubat adalah harapan terhadap pahala Allah dan kekhawatiran terhadap azabnya. Kemudian yang kedua adalah penyesalan. Bukti penyesalan adalah harapan seandainya dia tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan dosa-dosanya. Jika dosa karena meninggalkan suatu kewajiban, maka taubatnya dengan melakukan yang mungkin dilakukan. Dan jika dosa karena melakukan suatu larangan, maka dengan meninggalkannya, dan termasuk meninggalkan adalah meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dan mengembalikannya hak kepadanya. Kemudian yang keempat adalah niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat dilakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Jika nafas seseorang sampai di kerongkongan dan jika matahari terbit dari barat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatla'u asy-syamsa min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kedua, perbuatan-perbuatan baik. Suatu perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lebih dari itu bisa sampai 700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat jika Allah menghendaki. Sementara satu kejahatan hanya dibalas dengan semisalnya, maka benar-benar celaka dan binasa orang-orang yang balasan kejahatannya mengungguli kebaikannya. Bagaimana tidak, kebaikan yang dilipat gandakan segitu rupa bisa dikalahkan oleh kejahatan yang hanya dibalas dengan semisalnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran surah Al-An'am ayat 160. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafi an-nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna as-sayyiati dzalika dzikra lidz-dzakirin." Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surah Hud ayat 114.
Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia dapat menghapuskannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada beberapa contoh kebaikan penghadir ampunan Allah. Yang pertama adalah tauhid. Dengan tauhid adalah kebaikan, bahkan ia adalah dasar daripada kebaikan. Segala kebaikan di dunia dan akhirat merupakan buah dari tauhid. Di samping itu, ia adalah penyebab diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh jagat, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan memberimu ampunan sepenuh jagat pula." Hadis riwayat At-Tirmizi. Di antara kebaikan lainnya yang dapat menghadirkan ampunan Allah adalah berangkat ke masjid untuk menunaikan salat fardu berjamaah setelah sebelumnya berwudu dari rumah dengan sempurna, seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbaghal wudu'a thumma masya ila salati al-maktubati fa salaha ma'an nasi aw ma'al jama'ah aw fil masjidi ghafarallahu dunubahu." Dan barang siapa berwudu untuk salat, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju salat fardu, lalu ia melaksanakannya bersama kaum muslimin atau dengan berjamaah di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kebaikan-kebaikan yang dengannya adalah seseorang meraih ampunan Allah tidak terbatas pada perkara-perkara di atas. Agama kita kaya dengan kebaikan-kebaikan yang dengannya kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar adalah semua dosa yang diancam hukuman had di dunia atau mengundang murka dan laknat Allah, atau diancam dengan azab akhirat. Apabila dosa dengan kriteria seperti ini dihindari, maka hal itu menjadi penyebab diraihnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kabairi ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhala karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosamu yang kecil, dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nisa ayat 31. Keempat adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Istighfar sangat efektif dalam menangkal azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala yang berbunyi, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anfal ayat 33. Oleh karena itu pula para nabi mengajak kaumnya untuk beristighfar. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nuh berkata, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Quran surah Nuh ayat 10. Hendaknya kita semua berusaha serta bersungguh-sungguh meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala demi diri kita. Ampunan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. وأقيموا الصلاة.